Selamat malam 20 Januari 2025 jam 22.45 WIB. Jadi malam ini agak telat bikin recording. Yang pasti kita lah sedang mendekati waktu-waktu di mana Presiden Trump akan dilantik dan itu menjadi waktu yang sangat krusial. Jadi mungkin waktu lu nonton video ini Trump udah dilantik dan lu udah tahu market lagi kemana gitu. Sementara gue di sini lagi mereka-reka kira-kira market akan bergerak kemana. Kalau lihat dari BTC-nya sendiri di time frame kecil 1H gitu ya, ini posisi dia lagi turun nih dari tadi nih, ini gue lihat lagi turun. Oh ya tadi siang sempat ATH kan 109, kemudian perlahan turun gak balik lagi ke atas. Turunnya kalau di 1H gini ya dia bikin channel lah, channel konsisten. Ini lambat laun bearish sih gitu, lambat laun bisa bearish. Sampai mana turunnya. Let's see ya, kalau di sini kan lihat ada FVG warna hijau ini di area sini nih. Jadi bisa sampai ke level 102. 102.850 setidaknya di sini setidaknya. Nah, gue nggak tahu di time frame lebih besar lagi, misalnya ke 4H, apakah ada potensi untuk dia turun lebih lanjut lagi di area sini. Nah, sini 102, 102, kemudian paling peaknya di area sini nih, 99. Ya, 99. Oke. Atau kalau jeblos lagi ke bawah itu di area 94 sampai 92. Ini nih area fair value gap-nya. Oke ya. Tapi nggak tahu apakah akan sejauh itu. Gua rasa sih nggak sedalam ini ya. Kayaknya sih gitu. Koreksi oke, dia koreksi. Tapi kan kita tahu Trump sendiri presiden yang pro crypto. Jadi mereka akan menyambut euforia di mana eh, industri kripto akan secara langsung didukung oleh Trump gitu, sehingga penurunannya mungkin ya akan terlalu sadis juga sih. Walau ketika ada sell on news pun harusnya bisa langsung diterkam lagi sama buyer-buyer sehingga harga bisa melonjak kembali gitu. Kalau lihat dari RSI-nya sendiri di 4 jam misalnya, ini kan posisinya lagi tengah-tengah ya, jadi netral lah. Oversold enggak, overbought enggak, dia agak nunggu-nunggu apakah di pelantikan ini akan jadi huru hara gitu. Cuma ini masih stable dan lebih condong ke arah atas, jadi posisinya akan lebih banyak yang buy ketimbang yang sell. Kalau kita lihat di 4H. Kalau lihat di 1H tadi balik ya, balik ke atas. Nah, ini memang selaras ya. Jadi memang ada penjualan di sini karena seller masuk nih. Ya kan, ketika RSI sini udah di atas, berarti seller lagi masuk, mulai jualan sampai ke level oversold. Baru nanti buyer akan tangkap lagi nih. Baru akan tangkap lagi itu di time frame 1 jam ya. Jadi memang kita akan lihat kayak seller akan mulai jual 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 sampai sekiranya dia oversold di sini baru akan ada yang beli lagi. Gimana dengan 1 hari? Oke, oke, 1 hari lebih menarik sebenarnya. Mungkin di hari H setelah Trump dilantik nggak akan terjadi penurunan yang signifikan karena ya lagi euforia tadi gitu ya. Tapi bisa aja besok-besokannya di time frame yang lebih besar bulan Januari akhir ini akan ada dump mungkin yang mengakibatkan seller jual barang di BTC. Kenapa? Karena RSI-nya udah ada di area overbought. Yang sebelumnya di tanggal 14, iya tanggal 13 14 ini buyer masuk di area yang tepat, di area oversold. Ya kan? Jadi ini kan timing yang bagus untuk beli nih ketika RSI sedang ada di bawah di support. Yang gue juga ada posisi di sini ketika harga balik ke 90. Waktu itu kan dump di 89. Kemudian waktu gue lihat, oh dia naik cepat di 90, gue langsung tangkap di sini, beli beberapa koin BTC, Sol dan beberapa lainnya, dan gue hold sampai sekarang di sini nih. Sampai sekarang di hari ini ketika RSI sudah ada di area overbought. Jadi tinggal, dan udah closing lagi, lihat ya, biru oranye ini tandanya udah closing. Jadi tinggal tunggu masanya aja seller mulai masuk dan jual sehingga grafiknya nggak turun lagi ke bawah.
Jadi ini memang nih area-area bahaya nih sekarang nih. BTC udah mulai tinggi, udah area overbought, jadi siap-siap ada seller yang masuk, entah apapun triggernya, entah news, entah whales, entah biasanya ada war gitu, atau ada economic news yang lain yang mempengaruhi dan men-trigger BTC turun gitu. Kalau kita lihat histori sebelum-sebelumnya, misalnya di tanggal 6 Januari ya, ini juga posisinya lagi very over both, itu di angka 100 bahkan ya. Itu kalau lihat ke kanannya, titik-titik kanan tuh 100 crossing di 97 lalu turun. Ini tanggal 6 Januari ya, ada engulfing di sini besar sekali. Gue lupa tanggal 6 ada apaan ya, tapi terbukti kan sebenarnya ketika dia udah very oversold, overbought, sorry, maka akan terjadi penjualan yang signifikan, seller masuk sampai ke dasar. Terus juga satu case lagi misal di sini di tanggal 17 Desember. Ini udah sampai peaknya. Ini ATH kalau nggak salah ya. 108 kan 17 Desember, habis itu seller masuk juga karena posisinya udah overbought banget. Nah, yang agak beda mungkin di sini. 10 November ini sudah over. Ini ada divergent ya. Jadi ketika dia harganya naik, RSI-nya sebenarnya turun gitu. Ada perbedaan yang membuat pergerakan tetap naik. Tuh ya. Ini masuknya divergent. Jadi dia bullish divergent. Oke. Tuh. RSI-nya turun, tapi harganya naik, makanya dia jadi bullish gitu. Kayak dia jadi bullish. Nah, ini jadi bullish. Oke, tapi sekarang kalau kita lihat yang sekarang, ini condong kemana sih gitu? Ini condong kemana? Apakah condong yang kedua posisi ini, kayak 17 Desember dan 6 Januari, atau kayak kejadian di 10 November, jadi ketika ini sudah ada di peak, kemudian RSI-nya turun, ternyata harganya tetap lanjut ke atas. Itu bisa saja terjadi ya di time frame daily gitu, time frame daily. Lebih condong kemana nih kira-kira? Menarik sih. Di sini waktu itu triggernya apa ya? November gue lupa lagi. Ada kejadian apa di sini? Ya, gue lupa ada kejadian apa. Tapi ini waktu itu kan awal-awal munculnya alt season gitu. Cuman kalaupun misalkan ternyata Bitcoin ini pun turun, sebenarnya larinya akan ke mestinya ke altcoin sih. Jadi kalau kita lihat ke BTC dominance ya. Sekarang BTC dominance itu kan ada di area sini nih. Ya, ini di level 3200. Lagi posisi naik. Ini ada symmetrical triangle yang condong ke atas, condong breakout ke atas. Setidaknya sampai sini aja misalnya. Sampai di area mana nih. Daerah sini deh. Order block sini ya. Kalau misalkan dia bisa sentuh sampai atas sini, dominasi BTC-nya ke atas, artinya orang-orang market lagi fokus ke sini, lalu dia turun ke bawah, yang artinya kalau misalkan BTCD turun ke bawah, itu akan menguntungkan altcoin. Jadi kan korelasi BTC dominance dan BTCD itu sekali lagi, ini tiap video gue sampaikan ya, kenapa gue sering banget melihat BTCD dan BTC, karena gini, ketika BTCD naik, BTC naik aja pokoknya, mau BTC-nya naik, turun, atau stabil, maka itu akan merugikan alts. Tapi kebalikannya, kalau BTCD-nya turun, BTC-nya apapun, itu alts-nya lebih stabil dan bahkan harganya tinggi gitu. Jadi itu kenapa pentingnya ngelihat BTC dominance setiap waktu untuk menentukan koleksi alts yang kita punya bergerak kemana.
Nah sekarang balik lagi posisinya, BTC DOM-nya lagi OTW naik sampai ke area kuning, ya kan? Berarti kalau kayak gitu, apapun yang terjadi pada BTC, kalau BTCD-nya naik, harusnya akan merah, ya. Tapi nggak lama, harusnya setelah dia nyentuh kuning, BTC DOM-nya turun, ya kan? Kapan turunnya? Ini kan daily ya. Kapan turunnya? Ya mungkin di minggu depan, atau kalau bentuknya week bisa lebih cepat lagi nih, ya week kayak gini, set, langsung langsung turun ya. Cuma gue agak sanksi bisa bentuk week kayak gini. Kenapa? Karena posisi RSI-nya masih di area netral di tengah-tengah. Beda sama kayak yang ini. Kalau yang ini kan posisi posisi RSI-nya pas lagi udah di off, very over both ya, di atas gitu. Dan ketika mau nge-week ya udah enak, tinggal turun doang. Nah kalau ini kalau mau nge-week tuh sanksi gue. Dia harus naik dulu ke atas RSI-nya sampai ke resisten, ke area level 80 sampai 100, mengikuti BTC down-nya, baru dia turun. Nah pas turun lebih enak, itu artinya alt udah mulai menghijau ya. Jadi kesimpulannya, dari dua data ini, BTC DOM dan BTC, gue melihat di kisaran waktu Trump dilantik, market akan fokus ke BTC. Gue nggak tahu apakah naik atau turun. Condongnya sih turun ya, di saat itu akan turun dulu sampai mungkin ke level 100-an untuk mengantar juga BTCD-nya naik, dan itu akan bikin artnya merah banget. Tapi itu jadi kesempatan mungkin terakhir buat Serok, karena setelah ini naik, BTCD naik, dia akan mantul ke bawah ke area biru sini. Ya jadi sesuai dengan gambarnya, kalau misalkan BTCD-nya turun, apapun yang terjadi pada BTC, artnya akan hijau. Itu sih yang gue tunggu-tunggu. Jadi gue malah berharap art bisa merah dulu setelah Trump setelah Trump dilantik ya, supaya bisa kita serok beberapa koin, sehingga sisanya tinggal tunggu terbang aja, yaitu pas BTCD-nya turun sini. Oke, nah sentimen altcoin ini gue cukup yakin, optimis pasca Trump dilantik yang menjadi presiden. Kenapa? Karena ya seperti yang gue udah bahas sebelumnya, Trump nge-endorse meme dengan cara membuat meme itu sendiri. Di sini ya. Nih, dan ini cukup gila, lumayan gila. Gue beli di $19. Sekarang harga naik turun. Kemarin sempat 70, 80. Sekarang balik ke 50-an kalau nggak salah. Dengan market cap yang 49 ya, 49. Gue beli di 19, masih gue call. Jadi cukup early gue beli. Nah, di sini. Jadi dia ngasih kabar ke seluruh dunia kalau kripto itu ada, dan lo bisa beli semudah itu koin tanpa harus mikir, yaitu beli meme. Meme-nya apa? Meme-nya adalah dollar Trump. Kacau sih sebenarnya. Yang harusnya kita mempelajari esensi blockchain, esensi kripto, ternyata Trump malah mengendorse dengan cara membuat, bukan hanya mengendorse tapi membuat koin yang bikin orang gampang kaya dengan membuat koin Trump, dan itu adalah meme coin. Gak cuma itu, ternyata keesokan harinya istrinya Melania Trump membuat meme juga dengan ticker dollar Melania, di repost pula oleh Trump, ya, di repost pula oleh Trump. Jadi secara official Trump juga mengendorse Melania ini. Walaupun setelah gue lihat pergerakan Melania tidak se-viral ya, sekencang Trump ya, sekencang Trump, bahkan decline, turun terus gitu. Ini gue sempet cek, bahkan gue sempat beli di harga 11, sekarang harga 7, berarti lagi turun ya, gitu turun. Market cap-nya ada di 1,48 billion. Lumayan gede lah untuk koin baru ya, untuk main baru, cepet banget ini. Tapi lebih gila kemarin tuh,
Lebih gila, Trump bahkan dia bisa ngalahin market cap-nya SIBA dan MEM. PP ya, PP dan SIB sebagai MEM langsung disalip gitu aja, sehingga saingan pertamanya sekarang tinggal Doge. Nah sekarang kalau ya kita lihat Melania sendiri udah mulai rame di mana-mana, ada di Bitget, KuCoin, MaxC, HTX, GTIO. Tinggal tunggu waktunya, kalau misalkan market cap-nya naik lagi pasti banyak yang antri buat listing. Nih ya, kalau kita lihat di listing SPY.net, Trump itu bahkan gue juga kaget terakhir dia 10 jam yang lalu rilis di Robinhood. Robinhood ini biasanya cukup selektif ya, sangat-sangat selektif untuk koin yang bisa masuk, tapi ternyata di listing juga di sini di hari ini. Jadi kalau untuk meme Trump, gue ngeliat ada potensi buat meme ini terbang lagi harganya, terangkat lagi dibanding harga yang sekarang kan lagi turun di 49 tadi ya. Bisa jadi terangkat lagi karena marketnya sangat-sangat terbuka seluas ini, semua udah kebuka. Binance aja udah punya spotnya gitu. Mungkin bentar lagi masuk juga ke cek lokal di Indo. Di sini Indo belum ada kan, baru yang luar-luar doang. Tapi sayangnya mungkin kalau udah masuk cek Indo udah tinggal harga mahalnya doang ya. Sementara gue sempat beli di MaxC, di sini ada nggak? Nggak di mention ya. Gue beli di MaxC waktu awal-awal tuh harga 19 gitu. Terus official Melania misalnya, Melania ada nggak nih? Melania deh. Nah Melania juga cukup kencang ya ternyata tuh. Bitget ada, Crypto.com ada, Binance juga udah futures, tinggal nunggu proses di spot ya. Ada semua sih, MaxC juga ada. Cuman harganya memang masih melewat aja sih. Entahlah, kalau Melania gue nggak yakin, tapi kalau Trump gue yakin bisa terbang. Itu ya pengaruh Trump. Oke, dan meme-nya dia di repost lagi dong berarti. Ini tweet tanggal 18 di repost lagi tanggal 19. Habis itu baru berita tentang inaugurasi yang akan terjadi di malam ini. Di saat video ini dibuat ya malam ini. Jadi mungkin kalau nonton besokannya ya udah terjadi lah. Cuma yang gue tekankan adalah ternyata seniat itu Trump mengkampanyekan meme koinnya sampai dia nge-repost koinnya sendiri gitu. Let's see lah. Oke, jadi balik lagi tadi gue mau apa ya? Oh ya, jadi ya dengan adanya Trump sebagai presiden ini sebenarnya industri kripto akan lagi sedang bullish-bullishnya, sedang akan dimantapkan bullishnya. Dan kebetulan ketua SEC juga diganti kan, si Gensler itu ketua SEC mundur. Jadi Gensler itu kan mundur persis juga di tanggal 20 Januari dan katanya penggantinya itu adalah orang yang pro juga kripto gitu. Jadi ada combo nih Trump dan pengganti ketua SEC yang baru, pimpinan SEC yang baru gitu. Oke, tadi udah BTC dong, kemudian BTC USD udah. Kita lihat sendiri total tree. Sedikit total tree seperti apa. Total tree itu adalah market cap kecuali BTC dan ETH. Posisi di daily ada candle hijau tapi declining. Jadi ini mengkonfirmasi ya, gua curiga sih, benar-benar curiga dengan gelagat BTCD dan BTC tadi. Kalau di sini ada candle merah, di sini ada candle merah, di sini juga posisinya udah merah lagi. Kemudian RSI-nya juga udah mulai turun, gua curiga ini market cap-nya akan turun ke bawah, setidaknya menyentuh level 916, area sinilah. Area 996. 1T ya, area 1T. Sekarang kan berarti kan di berapa? 1,07T kan. Berarti akan turun ke area 1T sebelum pumping lagi. Coba kita deketin ke 4H ya. Kalau kita deketin ke 4H, nah sini deh. Oke, di sini ini posisi lagi tuh karakternya turun, change of karakter di sini, sehingga berpotensi market cap-nya keluar
Artinya kalau turun kan orang-orang lagi nggak pegang kripto, bisa jadi mereka pegangnya USDT aja, nunggu sampai stabil, sampai terjadinya sell on news. Sini, ini bisa bisa turun sih, bisa bisa turun sampai sini, setidaknya di sini lah. Baru nanti beli lagi ke atas. Oke ya, oke. Rasa-rasanya turun. Lihat dari total tree, kalau lihat dari others ini total market cap exclude top 10. Jadi kalau tadi total tree exclude-nya BTC dan ETH, kalau others itu top 10 dari sini. Top 10 dari total market cap dari nomor 1, ranking 1 di sini. BTC, ETH, XRP, USDT sampai ke nomor 10 TRX. Nah, itu totalnya dijadikan others dominance, dan kalau kita lihat dominasinya sedang turun. Berarti mereka market lagi berfokus ke top 10. Ya, lagi ke top 10. Tidak ke koin-koin lain. Oke, ini turunnya sampai mana? Coba kita lihat ke 1D. Turunnya oke, dia ada di channel kan, ada di triangle. Ini terjadi change of character, kemudian breakout structure, jadi ini bearish, sangat bearish. Kita akan lihat chartnya merah sampai mana. Ini ada batas support di sini ya, ada support di sini, kemungkinan tetap juga masih bisa sampai ke level ini nih, di area sini. Berarti area biru nih ya, area biru di sini masih akan turun berarti nih dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, dari sini baru akan mantul lagi ke atas seperti yang di sini nih, di kisaran 3 atau 5 November. Ya, kita lihat RSI-nya juga benar-benar ada di bottom kan. Nah, gue akan nunggu ini bertemu dulu di bawah, di bottom, baru bisa yakin kalau altcoin udah mulai gerak. Apakah itu besok? Kalau lihat dari strukturnya di sini sih belum ya. Jadi besok belum cocok buat serok-serok karena mungkin akan masih merah. Nggak tahu merah sampai kapan. Ya, makanya kita perlu lihat nanti setiap hari. Gue juga akan post di YouTube ini ya. Kita setiap hari kan lihat BTC dominan seperti apa, total T seperti apa, others dominan seperti apa, BTC-nya sendiri seperti apa. Kayak gitu sih. Gue akan prepare untuk nge-short di futures semisal memang akan terjadi sell on news. Ya, ini istilah ini kan, buy the rumor, sell the news. Gue akan prepare untuk ini karena by the rumornya kita udah main. Ya, by the rumornya kita udah, gue udah start dari tanggal 14 yang lalu, 13-14 ketika ada flash dump, dan saatnya memainkan sell the news. Jadi ketika harga sedang lagi di pucuk-pucuknya ini kan, Sol udah bikin ATH, BTC tadi siang bikin ATH, nah ini udah lagi di pucuk, saatnya sell the news untuk ngebalance strukturnya, baru nanti di bawah kita coba buy lagi. Ya, jadi ini fenomena trading yang sangat umum terjadi dan sangat mungkin terjadi ketika nanti malam Trump dilantik ya. Oke, coba kita lihat BTC lagi, gue penasaran. Kayak mana nih? Ini daily 104 ya, turun dong. Oh iya loh, turun. Wah, turunnya makin parah nih. Short aja kali kita ya. Sampai sini, set, turun. Oke lah. 1H udah pasti akan turun nih, ngabisin RSI-nya sampai bottom. Coba kita bikin 4H. 4H kalau misalkan video ini kan jam 11 ya sampai pagi. Berarti 3 sampai 4 candle. Kita lihat. 3 sampai 4 candle ya, aku rasa sih masih akan turun ya. Ini channel karakter kan dia bearish. Masih akan turun sampai 99 ke 98 boleh lah. Besok pagi. Tuh, ini juga masih turun.
masih turun. Tapi apakah sampai ke sini ke 90-92? Wah, harus lihat besok ya. Karena apa? Karena dari cara struktur di sini ini ada MA ini MA Golden Cross. Ya, MA Cross 50 lah, 200. Nah, ini kan pertanda lagi bullish ya sebenarnya. Jadi penurunannya paling itu ada di area-area maksimal di atas MA 200. Karena dia sedang Golden Cross. Ya, ini untuk teman-teman juga biar tahu Golden Cross itu apa. Golden Cross itu adalah sinyal bullish ya, sinyal bullish. Tuh, ketika MA 50 menyilang di atas MA 200, maka itu adalah pertanda pergerakan bullish. Dan itu terjadi sebenarnya di time frame 4H BTC saat ini. Sudah terjadi golden cross, normalnya dia akan bullish. Kalaupun terjadi koreksi, dia tidak akan melebihi MA 200. Atau jika itu terjadi, biasanya akan terjadi kebalikannya, yaitu death cross, yaitu MA 50 nyelang ke bawah. Lalu harga akan bergerak di bawah MA 200 gitu. Nah, sepanjang kita lihat saat ini di 4H masih di atas MA 50, berarti masih aman. Kalaupun ada penurunan harusnya nggak lebih dari area ini, nggak lebih dari area 9997. Hopefully. Silakan lah kalau sekarang mau turun-turun, nggak apa-apa lah. Biar gue bisa lebih enak nanti serok alts-nya. Oke, kita mulai lihat alts apa? Satu terakhir mungkin gue penasaran sama Sol, karena gue ada beli Sol di tanggal 14 di harga 177 ya. Ada beli harga di 177, waktu itu lagi drop dan sekarang udah cuan karena udah di tuh sempat ATH kan 295, udah cuan sih, malah sekarang jadi turun dah. Gua nggak lihat lagi. 231 turunnya 40. Ya kan 97 ke sini ya terakhir 47. Turun $50 coy. Wah lumayan ini, padahal tahun itu gua jual ya. Jangan ngecek lagi. Itu ini gue megang spot ya. Jadi beli di sini kemarin tanggal nih di area ini, pas banget di area order block. Gue beli 177, sekarang turun. Pertanyaan adalah turunnya sampai mana? Turunnya sampai mana? Di sini ada area, coba gue lihat 1H-nya dulu ya. 1H dia kan ada di sini, channel breakout, terbang, sekarang lagi posisi koreksi. Ini ada fair value gap di sini di harga 222. Oke, jadi kemungkinan akan bisa turun dulu ke sini atau turun lagi ke area sini 198, 189. Kalau misalkan turunnya sampai sini doang, gue masih bisa cuan sih, nggak gue jual ya. Hold aja dulu. Kalau perlu malah gue beli lagi ketika penurunan udah ada sampai sini. Indikasi berikutnya kenapa dia bisa turun dan akan turun, karena kita lihat dari RSI-nya sekali lagi ya. RSI-nya ini ada di posisi atas banget nih, di topnya, di sekitar level 80-90, dan ini mengindikasikan seller masuk di sini, terus chartnya bergerak ke bawah, sehingga harganya tetap akan turun. Nanti baru enak lagi buat beli ketika kita lihat RSI-nya ada di bottom, kayak gini nih, kayak gini persis lah. Ketika ada di bottom, di area oversold, baru kita beli. Ya, jadi simpelnya gitu sih crypto. Kita lihat aja RSI-nya. Ada di bottom kita beli, udah ada di atas kita jual. Nanti kita beli lagi di bawah. Itu untuk Sol. Oke, ini videonya kayak udah kelamaan. Kita akan lanjut besok. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Dan kalau teman-teman suka dengan konten ini, bisa tinggalkan jejak, komen, like, ataupun subscribe supaya ketika ada update baru setiap harinya bisa muncul di home feed-nya kalian ya. Thank you.